Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Ada dua kepala di antara kita. Yang satu cantik, yang satu bisa. Baik, untuk hati. Tema yang dipilih oleh Bapak Gembala sangat indah. Cari dan temukan hati Tuhan, lalu tinggallah di sini. Hari ini kita harus meyakinkan, memastikan, dan mempercayai bahwa semua penyebab masalah itu bukan karena uang. Semua penyebab masalah dalam hidup kita itu ada di dua tempat saja, hati dan pikiran. Saya ulangi, yakinkan dan pastikan bahwa semua sumber masalah dalam hidup kita ini bukan pada uang, bukan pada sakit, bukan pada ini tersinggung, kecewa, tidak, pada hati dan pikiran kita. Maka itu kalau hari ini kita boleh belajar, lalu bisa menemukan hati Tuhan, yakinkan masalah sebesar apapun yang kita hadapi itu gak akan ada artinya, bukan untuk sombong. Kenapa bukan gak penting ngurusin masalah? Saya mau buktikan. Sejak kapan kita kenal masalah dan punya masalah dan ketemu masalah pertama kali? Sejak lahir. Ayo, kapan? Jangan jawab semuanya. Sejak kapan? Sejak lahir. Jawabannya lupa. Betul nggak? Nggak tahu Pak. Tapi saudara dan saya kenal masalah pertama kali sejak kita dalam kandungan. Tidak ada seorang pun dokter ahli kandungan yang hebat, bidan yang hebat meremehkan ibu hamil. Betul? Risiko besar. Bayi itu ngalami infeksi, ngalami macam-macam, ngalami sudah. Itu sejak masih dalam kandungan. 9 bulan 10 hari. Saudara dan saya ketika dibentuk Tuhan di kandungan mama kita, nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Jadi seharusnya begitu kita lahir, gelar pertama kita dari insinyur masalah. Allah amin. S1 kita adalah masalah. Lahir, senang semuanya, memberi selamat. Masalah selesai? Lahir jawab, masalah selesai? Tidak. Iya. Dijaga, dirawat, sudah 12 bulan. Happy birthday to you. Ulang tahun pertama. Gak ada masalah setelah itu. Asyik cepat. Oh, masalah lebih banyak lagi. Tambah gede. Umur 2 tahun. Umur 4 tahun. Masuk ke playgroup. Masalah selesai? Tidak. Masuk TK. Lulus TK. Lulus SD. Lulus SMP. Masalah selesai? Tidak. Masuk SMA. Kuliah. S1 lulus. Wisuda. Gue memberi selamat semua. Masalah selesai? Tidak. Di sesi pertama tadi bilang, tapi barusan nih, kita nggak mungkin nggak ada yang punya masalah kecuali mati. Orang mati nggak punya masalah. Sudah. Maka itu kalau hari ini sudah seumur sekian kita ini sudah profesor tentang masalah. Loh betul gitu. Lu ya kan tidak cepet. Mudah semuanya. Maka itu kalau dia datang lagi senyum, lalu lagi kenal gua, enggak amin. Lu ya nanti. Maka itu masalah jangan dipermasalahkan, akhirnya jadi double masalah. Masalah itu hadapi dengan senyum, nanti dia pikir sendiri. Karena pasti selesai. Jadi sumbernya itu di hati dan pikiran. Saya tanya, siapa yang setuju hidup nggak punya uang itu masalah? Betul atau salah? Betul. Salah. Salah lagi. Memang salah kok salah lagi. Dengar. Banyak nggak di sini. Siapa yang berkata hidup nggak punya uang itu masalah? Saya buktikan. Saudara yang berkata hidup nggak punya uang itu masalah, berarti di benak saudara punya konsep orang kaya nggak punya masalah karena duit nggak banyak. Salah atau betul?
Halal. Aneh bener salah sekali. Oke, ulang. Soalnya nggak jujur. Tadi saudara jawab, dok, hidup nggak punya uang itu masalah. Ngaku awas dan bohong. Betul? Berarti saudara berpikir orang yang punya banyak uang nggak punya masalah. Padahal Banyak masalah. siapa lebih banyak masalah? Yang pas-pasan atau banyak uang? Banyak uang. Nah, aku sering-sering nggak punya uang, nggak ada masalah. Orang yang sering nggak punya uang itu pasti kurang berbuat dosa. Karena semua dosa itu pakai uang. Saudara lihat situs porno kan bayar internetnya. Betul? Narkoba, judi, semua itu beruang. Orang yang sering nggak punya uang itu lebih sehat daripada yang punya banyak uang. Karena makannya nggak macam-macam. Nggak percaya. Betul? Siapa lebih sehat? Orang yang sering puasa atau orang yang nggak pernah puasa? Nah, siapa yang sering puasa? Yang punya uang atau nggak punya uang? Yang nggak punya uang. Ya sudah. Itu terbukti kita percaya. Rajin puasa karena terpaksa itu lebih sehat daripada yang sering makan. Ya betul atau tidak? Ya sudah. Tuhan Yesus punya uang nggak? Banyak. Enggak. Waktu dia mau bayar pajak rumah sembahyang, dia nggak punya uang, mancing dulu. Nah itu kalau kita sering nggak punya uang, sudah hampir milik Yesus. Enak hidup seperti itu. Serius. Kita pengkhotbah berkata, enak tidurnya orang yang pas-pasan daripada orang yang banyak duit. Emang. Orang yang pas-pasan ya paling tidur lapar gitu aja. Tinggal tidur dengan banyak sendiri. Besok pagi bangun sudah rasa lapar. Tapi orang yang duitnya banyak mikir terus. Betul? Betul. Lanjut aja ya. Jadi masalah nggak usah diselesaikan. Antepin saja, hadap bisa. Nanti kan selesai sendiri. Terus umur kita sekian sudah kenyang kita dengan namanya masalah. Nah, hari ini kita akan belajar. Efesus 4 ayat 23. Maka itu mengapa hanya dua bagian ini yang Bapa di surga itu perbarui, bukan yang lain-lain. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu ganti aku ya, aku semua. 1, 2, 3. Supaya aku diperbarui di dalam roh dan pikiranku. Roh itu hati. Dua bagian di hidup manusia ini yang Tuhan katakan harus diperbarui yang ada. Oke, saya pakai istilah bahasa Inggris, mindset. Mana nanti kata mindset? Pola pikir, cara berpikir. Siapa yang setuju? Orang yang punya pola pikir yang salah pasti akan banyak masalah di hidup. Betul atau salah? Betul. Ya sudah. Jadi masalahnya bukan pada uang, bukan pada ini, pada itu, bukan. Pola pikir. Orang yang hatinya bersih, hatinya tenang, ya, enggak rakus, enggak tamak, enggak gusar-gusur, percaya enggak orang itu jarang sakit? Lalu saya tanya kok. Tenang hatinya, tidurnya enak, ya, makan enggak makan enak, hidup bisa berkata cukup. Secara serius loh, hidup itu. Maka orang itu tenang. Masalah dia cuma senyum kalau datang. Kalau saya lihat wajahnya dari sini kok kayak nggak percaya semua. Oke, saya buktikan. Orang yang suka tersinggung. Ada nggak orang suka tersinggung? Banyak. Ya. Orang yang gampang patah semangat. Ada nggak? Enggak. Baru ngadepin, mendung gelap sekali. Saya ketakutan. Aduh, bagaimana? Ayo. Macam-macam. Karena hati dan pikirannya ini salah. Mindsetnya salah, hatinya nggak tenang. Oke, saya mau buktikan dengan ilustrasi ini.
Supaya semuanya kita belajar, sehingga saudara dan saya tidak selalu atau sering nyalakan orang atau nyalakan keadaan. Karena masalah-masalah yang begitu banyak kita hadapi dalam hidup, lagi sekali sumbernya adalah di pikiran kita dan di hati kita. Bukan di orang itu. Oke, saya buktikan ya, ini contoh. Saya bersyukur pada Roh Kudus, dia beri saya ilustrasi. Siapa yang pernah mengalami luka kecil di salah satu 10 jari tangan kita? Nggak rasa. Suatu hari saudara makan soto dan meres jeruk. Rasa apa? Perih, sakit. Ada orang koon, dia marah ke jeruknya. Apa enggak? Jeruk kurang ajar. Kenapa kamu nyet? Orang yang hatinya beres dan pikirannya bersih malah berterima kasih pada si jeruk karena dia memberitahu ada luka. Lihat, betul? Yakin? Nah, sama. Kalau jari kita 10 ini nggak ada luka sama sekali, meres jeruk 1 kilo, ada rasa sakit nggak? Ya cuma pegel lah. Kan jeruk 1 kilo per sekali. Ini ilustrasi. Oke? Jadi ibaratnya kalau hati kita itu seperti salah satu jari kita yang kena ada luka tadi. Begitu ada jeruk yang nyenggol, ngerti istilahnya? Jauh jeruk yang nyenggol. Ada orang yang nyinggung, nyakitin kita. Kalau sampai kita masih merasa sakit, jujur, yang salah jeruknya atau jari kita? Jawab cepat. Betul? Yakin? Keren. Karena ketika itu terjadi kita nyalakan orang. Ayo. Padahal yang salah bukan jeruknya, goblok. Maka itu orang yang hatinya tidak boleh tidak sembuh, kemana saja pasti akan terasa sakit. Hatinya nggak sembuh. Ngerti nggak? Kemarin saya punya pengalaman unik. Saya menuju ke salah satu rumah anak saya, naik lift di apartemen tinggi. Nah, begitu masuk, lantai keberapa dipencet ada orang penghuni penghuni apartemen saya nggak kenal. Rupanya orang ini baru dari kolam. Jadi cuma pakai celana pendek, handuk, laki-laki ini ya. Tapi handuknya nggak ditutup badannya, cuma ditaruh di depan itu saja. Saya kaget. Tiba-tiba ada orang yang marah dalam lift itu. Marah. Karena nggak sopan sekali. Kok begini begitu? Saya jadi bingung. Saya sama sekali nggak terpengaruh. Untuk dia nggak pakai baju kok saya ribut ngapain? Tapi buat orang ini itu masalah. Dan dia foto, dia laporkan ke security. Kadang hebat juga ini orangnya. Nah, coba bayangkan. Jadi orang yang hatinya itu masih luka, gampang terluka dengan apa? Maaf, saya cuma berilustrasi jangan bersih. Orang yang seperti ini hatinya belum bersih, belum sembuh. Mungkin orang semua baik dilihat dia. Ada anjing kucing dia bisa tersinggung. Kira-kira ya atau tidak? Cepat jawab. Iya. Berarti yang salah anjingnya atau orangnya? Orang lah. Saudara, inilah hidup. Biar hati kita bersih. Amin. Minta Tuhan Yesus memulihkan hati dan pikiran kita. Coba tayangkan lagi. Wah, ini luar biasa.
Terima kasih Papa, kau menyediakan hati yang bersih. Efesus 4 ayat 23. Supaya kita diapakan? Dibarui dalam roh, hati, dan pikiran. Dan ini tiap hari Papa perbarui. Ayat ini kalau tensesnya cari di bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ini tensesnya present continuous tense. Setiap hari Papa di surga memperbarui hati dan pikiran kita. Tiap hari. Dan tiap hari bisa berapa kali dia perbarui. Karena Papa tahu, kalau toh kita tidur 8 jam atau 6 jam, maka sisanya sekian belas jam selalu ketemu orang, dengar suara ini, melihat itu. Gampang kotor gak hati dan pikiran kita? Sangat mudah. Maaf, suami istri yang hobinya bertengkar dulu, ada nggak? Bisa tanya, ada nggak suami istri hobinya bertengkar? Ada, itu pengangguran. Jangan masih banyak ribut aja tiap hari. Itu yang jadi anak-anaknya itu stres. Karena mama papanya itu nggak bisa makan enak kalau nggak marah duluan. Heran loh orang kayak begitu. Saudara, suami istri yang rajin bertengkar karena hati dua orang itu masih ada luka. Biasanya orang seperti itu pasti ada kata begini, bingungan, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, gak ngomong salah. Malah seperti itu ketemu suami istri model begitu, harus ini dua orang ini paling bagus kok jadi pemain sinetron. Bagus banget, betul enggak? Kan sinetron gitu, kalau nggak kelotot, benar. Sinetron sih. Oke. Kenapa ada dua orang ini bisa rajin bertengkar? Karena apa tadi? Coba jawab. Hatinya nggak sembuh, ada luka. Bayangkan nggak ngomong salah, ngomong panjang salah, ngomong pendek salah, terus mau bagaimana? Keluarga kayak begini. Jangan seperti itu. Hari ini Tuhan mau pulihkan. Jadi kalau masih ada yang bisa tersinggung, yang salah nyinggung atau yang tersinggung? Ayo, yang salah yang tersinggung atau yang menyinggung? Puji Tuhan, jujur semua pasti sembuh. Maka itu stop nyalakan orang. Orang yang hatinya luka, saudara, berdiri nunggu bus atau nunggu angkot atau nunggu taksi, lalu ada orang di sebelah hidungnya gatal, nggak mau garuk, terus hidungnya goyang-goyang, bisa tersinggung, makin dulu lagi. Hidungnya gatal itu garukin dong. Maaf, belum ngerti kan? Lo ada nggak orang seperti itu? Ada. Banyak Pak. Karena hatinya nggak sembuh. Maaf, yang punya pembantu harus minggu kerja keluar, 2 minggu keluar. Bukan salah pembantumu, hatimu yang gak beres. Enggak. Mana ada orang gak pernah salah dalam ini? Lu udah kalau sudah capek cari pembantu, jadi pembantu sendiri aja, gak usah cari orang. Setuju gak saya ngomong ini? Setuju. Oh, maka itu hati ini 24 jam yang kita pakai hidup ini bisa kotor, saudara. Karena macam-macam. Apalagi yang sebelum kita lanjut. Siapa pernah dengar bisa? Mungkin saudara pernah. Kalau nggak pernah, ini contoh saja. Ada orang yang berdiri nunggu sesuatu. Atau ada orang lewat di depannya, terus mulai anjing. Marah nggak? Terus tanya, marah tidak? Marah. Salah. Bukan anjing kok marah. Nah, tahuan tuh. Oh, ini bisa. Harusnya kalau ada orang ngomong begitu saudara senyum. Anjingnya yang mana? Nah. Orang semua orang ini. Bukan anjing, kita anjing kok marah. Ayo buktikan anjing asli digitukan, apa reaksi? Oh, bukan, diam aja kan ada lagi. Apaan tuh? Betul? Jadi banyak yang ngomong enggak? Itu masalahnya. Jadi bukan yang ngomong yang salah,
Tapi si anjing palsu yang salah. Amin kan, kok sombong, sering salah saja kok. Bayangkan kalau firman ini terjadi di hidup kita setiap hari, dunia tidak ada perang. Amin. Rumah tangga damai, persahabatan awet. Kok nggak amin lagi? Hubungan manis terus. Karena nggak luka. Inilah dampak yang paling hebat. Kalau saudara dan saya menggenapi apa yang Pak Gembala gumulkan, temukan hati Yesus yang tinggal di situ. Yohanes 1 ayat 47. Ada seorang yang luar biasa. Nah, kalau ada yang punya anak laki, punya cucu laki, belum dapat nama, pakai nama kita. Pasti nggak bisa kebaca ya. Ini saja. Kata Filipus kepada mari, dan dia pulang. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati. Baca. Tidak ada kepalsuan. Ini yang dicari oleh itu. Gak ada kepalsuan, gak ada pura-pura, gak ada udang dibalik kepeyek. Berarti istilahnya motivasinya tulus, gak cari puji-pujian yang sia-sia, gak cari penghargaan, enggak. Kalau Tuhan Yesus bisa menemukan seorang yang bernama Natanael, hatinya tulus, bersih, Israel sejati, gak ada kepalsuan. Percaya, hidup yang seperti Natanael ini, saya pakai istilah Jawa, setan orang doyan, demit orang tuli. Enggak Jawa apa? Artinya setan pun gak suka. Anak cucu setan pun nyenggol aja gak bisa. Itu artinya. Kenapa? Setan paling takut bukan kepada orang yang rajin berdoa. Setan gak akan takut kepada orang yang rajin puasa. Setan gak akan takut kepada orang yang hafal ratusan ayat Alkitab. Setan tidak bisa bekerja di pribadi yang hatinya murni, gak ada kepalsuan. Ini yang luar biasa. Hati itu satu-satunya tempat di hidup manusia yang sangat penuh dengan rahasia. Saya ulangi, hati adalah satu-satunya tempat. Bukan pikiran, bukan mata, bukan telinga, bukan mulut, bukan perut, bukan yang lain. Hati ini sangat rahasia. Maka itu suami istri menikah sekian puluh tahun, yakin suami gak akan tahu si hati istri, istri gak akan tahu si hati suami. Kakak adik kandung yang akrab sejak kecil gak pernah bertengkar, tetap gak saling tahu si hati. Persahabatan yang sekian puluh tahun gak akan pernah tahu isi hati masing-masing. Ingat ini. Maka itu seluruh Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu memeriksa hati, bukan yang lain. 2 Tawarin 16 ayat 9. Ayo cepat. 2 Tawarin 16 ayat 9. Hebat hati ini. Itu tempat Tuhan bekerja. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi. Wih, keren. Nah, saudara percaya istilah CCTV? Zoomnya mati. Apanya? Zoomnya mati. Zoomnya mati. Aduh, maaf sebentar ya. Ada masalah zoomnya. Koneksinya tadi. Koneksi. Ini harus keluar lagi. Yang lain aman. Ya, maaf ya, sinyalnya ini ada gangguan.
aman Recording sedikit. in progress. Ya. Maaf ada gangguan sinyal. Saya lanjutkan. Jadi kalau Tuhan matanya menjelajah seluruh bumi, nah, percaya inilah literatur tertua yang mencipta, yang bisa orang menciptakan CCTV, tahu? Bukan CCTV. Bisa atau tidak saya tanya? Ya sudah. Ini literatur tertua. Maka itu dari ayat ini orang menciptakan CCTV. Apa sih singkatan CCTV itu? Begitu maksudnya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh. Jadi kebaktian pertama saya ceritain, jangan kesini. Biasanya antara laki dan perempuan yang sering gampang curiganya saya cuma tanya, jangan kesini jawab. Laki atau perempuan yang biasa suka curiga, orang jujur diberkati Tuhan. Nah, saya sarankan istri-istri yang selalu curiga suami, baru keluar 5 menit telepon sampai mana, 10 menit share, 50 menit video call. Capek nggak jadi suami? Capek banget. Saya sarankan pulang dari kebaktian ini ke Gelodok, cari toko elektronik, beli CCTV, taruh kepala suami. Mudah, nggak usah Sherlock, baca bagus. Aman dong? Jadi ngomong. Nah, inilah CCTV pertama yang ada di dunia. Mata Yahweh Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan apanya? Kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati. Ini. Papa hanya mencari seorang yang terkenal di hatinya, yang sungguh hati. Nggak cari yang rajin doa, yang rajin puasa. Enggak. Hatinya. Karena tidak ada orang yang tahu isi hati kita kecuali kita dan Tuhan. Maka itu Tuhan paling gak suka dengan orang munafik, orang pura-pura. Karena dia malah tahu kenapa kita bohongi. Tahu semua. Ini luar biasa. Begitu Tuhan menemukan hati saudara, hati saya sungguh-sungguh serius dengan Tuhan untuk apa saja, disitulah Tuhan bukan memberikan duit yang enggak. Duit itu kecil buat Tuhan, tapi yang dilimpahkan, enggak cuma diberikan, melimpahkan. Tahu bedanya memberi dan melimpahkan? Melebihi. Woi, luar biasa. Apa saja waktu dan disok. Itu rugi nggak bisa rasa jalan. Kalau diberi ya sekedar. Bayangkan apa yang terjadi di hidup kita. Begitu Tuhan tahu hati kita ada di hatinya, lalu dia limpahkan semua kekuatannya. Wih, vitamin suplemen apa saja tahu. Betul tidak? Karena kekuatan dari Tuhan. Ini yang kita harus jaga. Yesaya 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Yahweh tegas. Aku Yahweh yang apa? Menyelidiki hati. Menyelidiki hati. Tahu kata menyelidiki? Memeriksa. To search ya. Yang Menguji batin. menguji batin. Saudara, ini salah satu hobi papa kita. Dia itu penguji batin dan penyelidik hati. Ini keren sekali. Hati manusia ini licik.
hati manusia ini jahat. Nah, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Ayat 9, ini jahatnya hati kita seperti ini. Betapa apa? Liciknya hati, lebih licik, maksudnya dari yang paling licik. Hatinya sudah membantu, hati sudah blank, nggak lurus. Siapa yang mengetahuinya? Hanya Tuhan. Saudara, maaf, binatang nggak punya hati licik seperti kita. Berarti maksud binatang itu jauh lebih tulus hatinya daripada kita. Kita ini jahat namanya manusia. Saya tanya pertama kali saya belajar ayat ini, apa itu lebih licik daripada yang paling licik? Itulah hati manusia. Papa menjawab, belum kecemplung kulit. Bisa bayangkan gitu. Bisa pegang? Orang Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau saudara dulu, saya masih kecil ingat, penjual-penjual belut di pasar itu selalu siap daun jati. Ya, ini orang kota. Kenapa harus daun jati? Karena daun jati, pohon jati itu kasar. Dulu belum ada istilah sarung tangan. Sarung tangan kan dulu licin juga. Jadi pakai daun jati untuk nangkap belut. Baru bisa terpegang. Itulah hati kita sejahat. Karena Tuhan ingin memeriksa, selalu memeriksa. Berikan dia kesempatan untuk membersihkan hati. Kisah Rasul 13 ayat 20. Suatu hari setelah Saul disingkirkan, karena Tuhan menolak Saul. Kisah Rasul 13 ayat 22, bukan 32, ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Saya stop dulu. Coba kembali ke Yohanes 1:47. Kita akan teliti kalimat tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Yohanes 1:47. Lalu Yesus berkata tentang Natanael. Mari kita gabungkan dua firman ini untuk dua pribadi yang berbeda. Begini Pak, sering nggak orang ngomong tentang kita? Sering. Saya tanya, biasanya kalau orang ngomong tentang kita itu akurat, betul, atau bagaimana? Cepetan jawab. Nggak akurat. Tergantung. Kalau dia lebih sering ngasih duit kita, pasti ngomongnya bagus banget. Betul tidak? Kalau pelit, ya sekarang kita. Sekarang tanya, kalau apa yang berbicara? Gimana? Pasti tepat. Nah, hari ini kalau saudara dan saya sudah bisa menemukan hati Tuhan, izinkan mulai hari ini Papa berbicara tentang kita masing-masing. Kita ini siapa? Iya. Jadi maksud, Iya. kalau saudara dan saya bisa mendengar Tuhan ngomong apa tentang hidup ini, itu luar biasa. Tentang Natanael, dia berkata, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa yang dia bicara tentang Daud? Kisah Rasul 13 ayat 22. Terima kasih Pak. Izinkan Bapak bicara tentang kita tahu waktu kita tidur dia datang dengan mimpi atau perasaan halus atau sesuatu. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku Yahweh Tuhan telah menemukan Daud anak Isai. Ya,
komentarnya. Seorang yang bagaimana? Berkenan di hatiku. Seorang yang Berkenan. berkenan di hatiku, dan seorang yang Melakukan segala melakukan kehendak. beberapa Segala. kehendak. Kita renung. Waktu yang Tuhan bicarain kepada Samuel, ini ngomong pada Samuel untuk pergi ke Bethlehem mengurapi. Waktu Papa bicara ini kepada Samuel, Daud sudah dipanggil atau belum? Belum. Jawab yang lain cepat pikir. Daud sudah dipanggil atau belum? Belum. Daud sudah melayani atau belum? Belum. Belum apa-apa. Dan ini yang luar biasa. Bagaimana seorang yang belum apa-apa tapi sudah dinilai oleh Yang Maha Tahu. Ngerti nggak pertanyaan? Bukankah saudara dan saya kalau menilai seseorang itu setelah Dapat sesuatu. ya setelah kita tahu orangnya, setelah kita tes, setelah kita uji dengan duit, dengan apa saja. Ini Daud itu belum apa-apa, tetapi Bapa di surga sudah membaca hatinya. Seorang yang berkenan di hatiku dan seorang yang akan melakukan segala kehendak. Bagaimana mungkin? Jelas mungkin, karena Dia yang paling tahu si hati manusia. Nah, ini yang Tuhan cari di antara. Iya. Kalau saudara dan saya bisa menemukan hatinya, lalu kita ada di situ. Luar biasa. Maka itu Tuhan sangat tidak suka dan muak enak dengan kemunafikan kekurangan. Tidak ada tempat yang paling aman untuk kita sembunyi dalam kepura-puraan kecuali di dalam agama. Catat itu. Saya ulangilah, satu-satunya tempat yang paling aman untuk kita bersembunyi di dalam kepura-puraan itu waktu kita dalam agama, waktu kebaktian seperti ini. Maaf ya, jangan tersinggung, itu lo kesalahan. Maka itu Tuhan gak suka dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Berikan hati terbuka, Dia akan menyelidiki. Mazmur 73 ayat 1. Nah, siapa yang berapa waktu terakhir ini kecewa dengan Tuhan? Merasa, kenapa Tuhan pilih kasih dengan aku? Aku tahu loh, saudaraku itu, tetanggaku itu, temanku itu, hatinya jahat. Kenapa kok dia beruntung terus? Aku yang sungguh-sungguh ke gereja doa, rajin pelayanan, kenapa? Nah, yang punya pertanyaan itu hari ini ketemu jawab. Mazmur Asaf, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang tulus hatinya dan bagi kita yang bersih. Karena Tuhan tidak bisa kita suap dengan uang itu. Karena Tuhan gak bisa kita suap dengan aktivitas rohani. Betul atau salah kalimat? Hanya Dia yang bisa tembus sampai dasar hati kita. Isinya apa? Maka hari ini kita ketemu jawab. Kalau ada di antara kita yang pernah kecewa dengan Tuhan, mungkin sekarang pun sedang kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa? Maka jawabannya, ada yang belum beres di hati. Berarti menurut Mazmur 73 ayat 1, Bapa di surga ternyata tidak bisa otomatis baik kepada semua yang ngaku Kristen dan mengaku percaya. Betul atau tidak? Dia hanya bisa baik kepada kita yang bersih hati dan tulus. Lagi sekali yang tahu cuma Tuhan. Amin. Saya beri 2 contoh. 1 Maria. Maaf, saya cuma tanya. Di zaman itu, walaupun manusia belum sebanyak sekarang,
Tapi paling tidak ada banyak gadis selain Maria zaman ini. Jawab coba. Nah, siapa yang pernah bertanya? Saya bertanya tahun 70-an yang lalu, apa? Kenapa kok pilih Maria? Kan ada gadis yang lain. Apa sih persyaratannya? Ternyata ini persyaratannya. Lukas 2:19. Wah, saya bilang, apa kok luar biasa? Persyaratan Tuhan pilih Maria, bukan Maria itu cantik, bukan Maria itu bukan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa itu segala perkara? Semua firman Tuhan. Ternyata ini salah satu ayat dari sedikit ayat yang memberitahu kita kenapa Tuhan pilih Maria. Begini loh maksudnya. Gabriel kan disuruh, bayangkan kalau Papa di surga nggak berkata tegas kepada Gabriel, kamu ke Nazaret cari Maria. Cuma ngomongin, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Itu kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Pagi dia turun, kata saudara, siapa mau hamil sebelum nikah? Satu desa dipilih, gak ada yang mau. Pindah desa lain, gak ada yang mau. Susah sampai malam, pulang lagi. Esok turun lagi. Nanti pertanyaan saya, kira-kira berapa tahun Gabriel pulang? Kenapa langsung tak? Nazaret? Maria. Ternyata Papa mencari pribadi yang hatinya bersih. Maria itu suka menyimpan firman. Mereka berdiri tangannya saya selesai. Ajaran dan kemudian Tuhan selalu mencari orang yang suka menyimpan firman di hati. Maka itu Maria taat. Lukas 1:38. Maria ini pribadi yang sudah menemukan hati Tuhan, maka itu dia bisa ngomong begini. Lukas 1:38. Ini setelah Gabriel menjelaskan bagaimana kamu bisa hamil dan siapa anak yang kau kandung nanti itu jadinya. Maria dijelaskan. Tiba-tiba kata Maria, sesungguhnya, baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti menurut perkataan itu. Ini berat atau ringan risiko? Apa beratnya? Mati. Hamil sebelum nikah. Tapi kalau kita baca isi hati Maria, buat Maria ini enteng atau berat? Jawab, enteng. Begitu ringannya Maria menerima pernyataan itu sampai Gabriel yang bingung. Gimana saya tahu Gabriel bingung? Lihat kalimat terakhir, lalu malaikat itu, itu saya tanya. Tiba-tiba satu hari Roh Kudus bilang, Daniel, kamu perhatikan ke kalimat terakhir. Lalu Gabriel meninggalkan dia. Iya ya. Loh, maksud Gabriel nunggu dia sampai melahirkan? Loh, saya tanya, mungkin enggak? Enggak, ya pasti pergi dong Tuhan. Enggak, bukan itu. Apa? Ini jawaban Roh Kudus. Nah ini enggak ada di doktrin soal teologi dimanapun. Percayalah pada Roh Kudus. Gabriel itu sempat mikir, kalau aku jadi Maria, enggak akan segampang ini jawaban. Begitu Gabriel dengar jawaban Maria, siap hamil sebelum menikah, berarti siap mati. Gabriel cepat-cepat pergi, takut Maria berubah pikiran. Keren juga jawaban Roh Kudus. Pertamanya kan nggak percaya. Keren. Maka itu kalau saudara berani pakai nama Maria, artinya taat. Nah itu kalau ada orang berani pakai nama Maria, tapi wablek ganti Mario. Maria kok betul begitu. Keren ya. Ini contoh kedua, Abraham sebelum jadi Abraham. Ini keren lagi. Walaupun di zaman Abraham hidup manusia juga belum sebanyak ini, tapi paling tidak 200.000 adalah ya zaman itu. Kenapa dia pilih Abraham? Kenapa nggak pilih yang lain?
lagi sekali karena Papa tahu hati Abraham itu nurut tulus. Ayah, ini saya beri contoh. Kalau saudara di Jakarta kenal ada pendeta hebat. Jadi istilah begini, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa? Jawab rumah. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, cepetan. Pendeta apa itu? Senior. Luar biasa bukan? Senior. Oh. Jawab. Malam Tuhan hadir di pendeta. Hai hamba, besok kamu pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa istri anak-anakmu pergi ke suatu tempat. Tanya kemana Tuhan, jangan tanya. Saya tanya pendeta ini langsung berangkat atau bagaimana? Ayo, coba jawab saya tanya. Berangkat atau bagaimana? Ayo, jujur, manusia ini manusia. Mikir. Didoakan lagi. Doa lagi, puasa dulu, cari konfirmasi. Abraham baik, langsung berangkat. Ini luar biasa. Dan yang bicara kepada Abraham itu kita kenal, Bapa di surga, Yahweh Elohim. Tapi waktu itu Abraham belum kenal, sudah. Ini siapa yang bicara? Ayo, lagi sekali seorang hamba Tuhan sudah melayani, disuruh Tuhan berangkat, masih mikir-mikir. Ini yang belum dikenal, dapat diperintah pergi Abraham. Maka itu Abraham sangat diperkenankan jadi sahabat itu. Hari ini Tuhan ingin semua kita seperti Maria, seperti Abraham, seperti Nathanael, seperti Daud. Biar Tuhan menemukan ada hatinya di hati kita, dan Tuhan menemukan ada hati kita di hati. Amin. Ayat terakhir, kalau ini terjadi, Keluaran 33 ayat 17. Dahsyat sekali. Jadi untuk memiliki hati Tuhan gak perlu doa puasa, gak perlu rajin baca Alkitab, hafal ayat, tidak. Bereskan hati, bersih, tulus, disinggung orang senyum, gak amin. Ditipu orang berkat. Amin dulu dia percaya. Disakiti orang berkat. Mau coba? Loh, tanya kok. Mau coba jangan itu saja. Ayo kita praktekkan. Di situlah baru terbukti jari ini ada luka atau tidak. Berarti istilah saya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Keren. Kalau saudara dan saya sudah bisa menemukan hati Tuhan, lalu kita tinggal di situ, ini dampaknya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Titik, stop dulu. Begini cara Roh Kudus ngajar saya pertama kali ayat ini, saya syok. Saya beri pertanyaan supaya saudara tahu. Setelah kita baca Papa berfirman seperti itu kepada Musa, pertanyaan antara Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan, siapa yang nuruti siapa? Ya. Tuhan nuruti Musa. Siapa nuruti siapa? Cepat. Ini saya kaget. Wah, mana mungkin? Betul nggak? Kalau saudara gimana? Saya mikir gitu. Mana mungkin Tuhan nuruti Musa? Dan yang hebat lagi, pakai bahasa Indonesia dengan baik. Juga hal. Apa arti dua kata dalam satu kalimat? Juga hal. Cepat. Makin kencang bunyi musiknya. Saya suruh turun. Ayo apa? Juga hal. Ada yang sebelumnya ada lagi. Wih. Berarti Papa sudah nuruti Musa entah sejak kapan. Dan lain kali kalau Musa ngomong lagi, Tuhan akan apa? Nuruti.
Ayo jujur, pengen nggak punya hati kayak Musa begini? Nah, lihat sebabnya. Bagaimana? Karena apa? Yahweh Tuhan bisa menuruti yang Musa katakan. Sepertinya ya, kalau saudara baca renungan baik-baik, ada nggak hati Tuhan seperti ini? Bagi Yahweh Tuhan, Musa itu dianggap nggak pernah salah ngomong. Para renungan ya atau tidak? Bagaimana yang Maha Kuasa bisa memberi penilaian pada seorang Musa dianggap gak pernah salah ngomong? Bukan kayak namanya manusia sering salah bicara. Tapi karena Musa sudah menemukan hati Tuhan dan Musa di situ, maka Papa menganggap Musa gak akan pernah salah ngomong, sebab hatinya sudah nempel dengan hati Tuhan. Orang kita bilang gila. Yakin. Karena awal tiga kata karena apa? Penyebabnya, alasannya. Karena apa? Yang Maha Kuasa bisa menuruti semua yang Musa katakan. Bahkan Tuhan menganggap Musa tidak pernah salah ngomong. Karena baca satu, Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Favor of God. Kasih karunia. Dua. Dan oke, saya beri contoh balik. Mana yang lebih tepat? Ini presiden kita. Ada teman saudara, aku ini kenal Jokowi, aku ini kenal. Dengan kalimat Januari di sebuah acara, atau Jokowi bilang, oh aku kenal si A, si B, aku kenal. Mana yang bisa dipercaya? Jokowi. Yang kedua, saya percaya semua kita termasuk saya. Kalau ditanya, kamu kenal Tuhan nggak? Dan dia, tapi itu nggak akurat. Tunggu sampai dia berkata, aku kenal engkau. Pulang dari ibadah ini terus di rumah. Temukan hati Tuhan dan tinggallah di sana. Nurut banget. Kalau itu terjadi di hidup kita nggak usah banyak doa panjang-panjang. Cukup ngomong sesuatu saja, dia akan lakukan. Amin. Amin. Karena kita menemukan kasih karunia, kita dihargai, kita diberkati, kita diperkenal, karena dia kenal kita. Nggak pakai embel-embel apa, nggak pakai. Ini yang Papa mau di hidup kita semua. Maka kalau kita dalam hidup mulai hari ini bisa menemukan hatinya, yaitu find favor in His sight, menemukan kasih karunia penghargaan di mata Dia, jangan keluar masuk, tinggallah di situ. Kita menyenangkan Dia. Wah, ini luar biasa. Bayangkan kalau semua murid-murid Tuhan Yesus, kalau semua orang-orang percaya, tema ini jadi kenyataan. Cari, temukan hati Tuhan dan tinggallah di situ. Dunia akan berubah jadi seperti surga. Amin. 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 Coba ngomong kiri kanan, temukan hati Tuhan ya, dan tinggal di situ. Haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Terima kasih. Baik.